Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang pecahan. Tema 3B, subtema 4. Nah, apa itu pecahan? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Nah, A per B dibaca A per B, di mana A adalah pembilang. Pembilang menunjukkan bagian yang dipilih, sedangkan B disebut dengan penyebut, di mana penyebut menunjukkan banyaknya semua bagian. Nah, perhatikan contoh video berikut ini. Pecahan yang akan kita pelajari adalah 1/2, 1/3, dan 1/4. Pilih satu persatu ya. 1/2. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 2 potongan sama besar. Satu bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. 1. Jadi, pembilangnya adalah 1. 2 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2. Jadi, penyebutnya adalah 2. Maka, 1 dari 2 potong pizza ini bernilai 1/2 atau 1/2. 1/2 bisa juga disebut setengah. 1/3. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 3 potongan sama besar. Satu bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. 1. Jadi, pembilangnya adalah 1. 3 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2, 3. Jadi, penyebutnya adalah 3. Maka, 1 dari 3 potong pizza ini bernilai 1/3 atau 1/3. 1/4. Mari kita potong pizza utuh ini menjadi 4 potongan sama besar. Satu bagian pizza ini berperan sebagai pembilang. 1. Jadi, pembilangnya adalah 1. 4 potong pizza ini berperan sebagai penyebut. 1, 2, 3, 4. Jadi, penyebutnya adalah 4. Maka, 1 dari 4 potong pizza ini bernilai 1/4 atau 1/4. Nah, jika kalian sudah menonton video tadi, berikutnya kita akan mulai belajar tentang pecahan senilai. Nah, apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan nilai pecahan lainnya.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang pecahan yang senilai. Nah, di sini kita sudah mempunyai gambar sebuah pizza. Pertama-tama, gambar pizza di sini akan kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kita bagi menjadi dua bagian. Kemudian kita arsir satu bagiannya di sini, atau katakanlah kita memakan seluruh bagian yang ada di sini. Jadi bagaimana bentuk pecahan dari gambar ini atau berapa banyak pizza yang kita makan? Nah, di sini awalnya kita membagi menjadi dua bagian, artinya bentuk pecahannya akan menjadi per 2 atau penyebutnya adalah 2. Kemudian kita lihat kita memakan satu bagiannya. Artinya angka yang ada di atas ini akan menjadi 1 atau biasa disebut dengan pembilang. Jadi angka yang di atas ini pembilang dan di bawahnya adalah penyebut. Nah, dan di sini kita telah mendapatkan pecahan dari banyaknya pizza yang kita makan, yaitu 1/2. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa ya pecahan yang senilai dengan 1/2 di sini. Nah, dan sekarang kita masukkan lagi gambar pizzanya. Sebelumnya kita telah membagi menjadi dua bagian. Dan sekarang coba kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi kita bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 bagian. Dan sekarang, kira-kira gimana ya bentuk gambar atau berapa banyak bagian yang akan kita arsir agar jumlahnya sama dengan gambar sebelumnya? Nah, coba adik-adik lihat pada gambar. Pada gambar di sini, jika kita ingin mempunyai jumlah arsiran yang sama dengan gambar yang pertama, artinya kita akan mengarsir bagian yang ada di sini atau kita akan memakan satu potong pizza di sini dan satu potong pizza yang ada di sini. Nah, jumlah arsirannya sama kan adik-adik? Nah, tetapi yang berbeda adalah bentuk pecahannya. Karena sebelumnya kita hanya membagi menjadi dua bagian dan sekarang kita bagi menjadi 4 bagian. Artinya bentuk pecahan di sini akan menjadi per 4 atau penyebutnya adalah 4. Kemudian pembilangnya adalah di sini ada 1, 2. Ada 2 bagian yang kita arsir. Berarti pembilangnya adalah 2. Dan pecahannya menjadi 2/4. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa pecahan 1/2 dan 2/4 itu senilai? Nah, sudah jelas pada gambar di sini kita lihat bahwa kita memakan jumlah pizza yang sama. Pada gambar pertama kita memakan setengahnya dan gambar kedua kita juga memakan setengah dari keseluruhan bagian pizza. Hanya saja kita baginya menjadi bagian yang lebih kecil. Itulah kenapa jadi kita tuliskan bahwa 1/2 itu sama dengan pecahan 2/4. Agar lebih paham, coba kita bagi lagi ya. Coba kita lanjutkan dengan gambar selanjutnya di sini. Tadi kita telah membagi menjadi 2 bagian, kemudian 4 bagian. Coba sekarang gambar pizzanya kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kita bagi menjadi 4 bagian dulu ya. Nah, setelah dibagi menjadi 4 bagian, barulah setiap bagiannya kita bagi menjadi 2. Nah, setelah ada 8 bagian pizza, berarti kalau begini, kita mempunyai penyebut yang berbeda, yaitu ada berapa? 8, karena kita membagi menjadi 8 bagian. Dan sekarang coba kita lihat, jadi berapa banyak bagian yang makan akan kita arsir atau berapa banyak pizza yang kita makan agar sama dengan kedua gambar sebelumnya yang telah kita buat. Coba adik-adik lihat. Nah, di sini artinya kita akan mengarsir seluruh bagian yang ada di sini. Sama seperti sebelumnya, kita mengarsir setengah dari keseluruhan bagian pizza yang ada di sini. Jadi, berapa banyak pizza yang habis dimakan atau berapa banyak potong pizza yang kita arsir di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti bentuk pecahan yang kita punya adalah 4/8. Nah, jadi adik-adik, pecahan 4/8 di sini itu senilai dengan pecahan 2/4 dan juga senilai dengan pecahan 1/2.
Nah, seperti itu ya teman-teman, materi tentang pecahan yang kita pelajari hari ini. Mudah bukan? Oke, jika mudah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Dadah.